Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kapan atau dari mana kita mengetahui bahwa kita sedang melakukan satu hal yang sia-sia? Atau kita sedang menjalani sebuah pola hidup atau cara hidup yang sebenarnya kita tahu persis bahwa itu nggak terlalu bermanfaat buat kita. Kita mungkin punya beberapa pengertian atau pemahaman tentang sesuatu hal yang kita anggap sebagai sebuah kesia-siaan. Apakah itu sesuatu hal yang kita udah tahu bahwa itu salah tapi kita terus lakukan itu? Atau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah rutinitas belaka tanpa kita maknai sama sekali? Atau yang lainnya? Kita mungkin punya pengertian kita masing-masing, tetapi yang jelas, jauh di dalam lubuk hati kita mungkin tahu bahwa yang kita lakukan saat ini mungkin adalah sebuah cara hidup yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan ketika Dia menebus, ketika Dia bangkit untuk memberikan sesuatu hal yang meningkatkan harkat dan martabat hidup kita gitu. Yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan Kristus yang utama dengan memberikan kepada kita keselamatan, dengan memberikan kepada kita semangat dan juga pengharapan yang baru melalui kebangkitannya. Yang seharusnya memungkinkan kita untuk terus berkarya, menghasilkan berbagai macam hal yang baik, tak terkecuali dalam keadaan terhimpit dan terjepit sekalipun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan tayangan mimbar kecil ini, sedang merasakan juga satu kondisi kehidupan yang tidak terlalu menyenangkan buat kita. Mungkin dalam penderitaan, dalam pandemi, dalam kesulitan hidup, dan berbagai macam hal lain yang kita rasakan, yang membuat kita begitu merasa tersudutkan. Kita merasa terpuruk, kita merasa nggak mampu, dan sebagainya. Sehingga kita mungkin berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan sia-sia saja karena kita merasakan hal yang begitu berat. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya sudah cukup familiar untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 17 dan 18. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu saudara, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup kita yang jauh dari kehendak Tuhan. Dan itu semuanya sudah digantikan melalui karyanya ketika Dia mati, bangkit. Dia menunjukkan kuasanya dan Dia memberikan kekuatan itu kepada kita untuk bisa hidup dalam kebangkitan Kristus yang memungkinkan kita untuk bangkit juga dari berbagai macam keterpurukan yang saat ini sedang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memaknai bahwa kita percaya kalau di dalam Kristus kita mengaitkan segala sesuatu yang kita lakukan, maka tidak ada yang sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang jauh dari Kristus, yang jauh dari kehendak dan keinginan Tuhan, maka itu pasti suatu hal yang sia-sia. Karena kita tahu ujungnya. Ya, Tuhan mungkin tidak pernah menghendaki, dan juga Tuhan tidak pernah senang dengan hal-hal yang kita lakukan yang jauh dari Dia. Oleh karena itu, ketika kita sudah ditebus dari segala macam cara hidup yang sia-sia, ditarik, diangkat, dipisahkan, diselamatkan, dibangkitkan, diperbaiki, dibikin lebih bagus. Jangan kita sia-siakan, ya Ibu Saudara. Mari kita tunjukkan bahwa walaupun di tengah segala situasi yang sangat sulit buat kita dan mungkin tidak memungkinkan, kita masih punya energi untuk melakukan semuanya demi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kalau pada saat ini kami masih menjalani hal-hal yang mungkin berat dan tidak mudah untuk kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kami tetap melekat pada Tuhan dan menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan dalam koridor firman Tuhan.
sehingga kami tidak terjebak pada hal-hal yang sia-sia, yang kami tahu itu bukan hal yang Tuhan kehendaki. Biarlah kebangkitan Kristus tetap terus ada dan menjadi semangat dalam kami menjalani hidup kami. Inilah Tuhan doa kami. Kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Diana Jane Salakori. Tuhan Yesus memberkati. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir pula deritaku, mau dikalahkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus